Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamuh teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, masih berlanjut membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibul khamra. Ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syairin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan larangan yang harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Beliau menyatakan jauhi khamr, yaitu minuman keras atau obat-obat terlarang. Fa innaha, sesungguhnya khamr itu miftahu kulli syarr, pintu dari segala macam keburukan. Di saat manusia terjebak dengan perangkap syaitan, yaitu suka mengkonsumsi atau minum dengan yang diharamkan, yaitu khamr, itu hakikatnya sumber segala macam keburukan ada di situ. Karena khamr ini akan menjadikan pengaruh yang buruk, diantaranya adalah zawalul akal, akan menghilangkan daya kekuatan sadarnya, alam pikiran mereka. Bahkan kalau sudah masuk di dalam tubuh manusia, racun ini akan sulit untuk dihilangkan, seolah-olah menjadi satu kekuatan yang hebat luar biasa, padahal itu adalah pengaruh keburukan. Dulu awal di perkembangan Islam, memang Allah Subhanahu wa taala belum memberikan satu amar larangan tentang khamr itu. Makanya ada satu pernyataan Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan mendekati tempat sholat atau melaksanakan pelaksanaan sholat di saat dalam kondisi sukaro, dalam kondisi mabuk. Ini kalau kita kaji secara detail, di kondisi zaman dulu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi masa fatrah, di antaranya adalah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, mereka membiasakan atau kebudayaan mereka, setiap orang ini pada tasyrabul khamr, minum khamr, dan mereka membuat sendiri minuman-minuman tersebut, membuat sendiri. Sehingga ketika turun satu perintah Allah untuk menjauhi khamr itu, turun ayatnya, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Kemudian fajtanibuhu, saat itu mereka semuanya sami'na wa ata'na, tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisanul haq baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak dengarkan bahwa ketika perintah itu datang, seolah-olah boleh dikatakan saluran air atau buangan air yang terjadi dari rumah-rumah itu semua terlihat mengalir, yaitu khamr. Karena setiap orang pada saat itu adalah kebiasaan mereka adalah tasyrabul khamr. Ini adalah merupakan sumber keburukan, sumber malapetaka. Dari sisi kesehatan akan merusak kesehatan. Dari segi kecerdasan akal akan hilang. Segala macam yang dia lakukan kalau sudah terjebak penyakit yang disebutkan adalah tasyrabul khamr. Larangan dan kondisi sekarang, khamr ini sudah dimodif dengan bermacam-macam bentuk, ya. Kadang-kadang ditaruh di permen, kadang-kadang ditaruh di makanan-makanan. Banyak sekali terjadi seperti itu, ya. Bahkan kejahatan-kejahatan ini terus dikembangkan
Bahkan banyak orang yang kita terjebak, kelihatannya orang penampilannya baik, orang solih, seorang baik, tapi ternyata usaha yang dia lakukan adalah jual beli khamr, obat-obat terlarang. Kemudian hadis berikutnya yang ketujuh adalah al-ajru ala qadri nasabi, bahwa pahala di dalam kita beramal itu Allah Subhanahu wa taala akan menyesuaikan kadar seberapa kita ini melakukan amal tersebut. Jadi kalau kita beramal semakin banyak, semakin berat, niku nilainya adalah lebih besar. Ini kalau kita mendapatkan nilai amaliyah dari sisi pahala. Tapi kalau pekerjaan duniawi kadang bisa terbalik. Pekerjaan duniawi bisa terbalik, artinya apa? Kadang menaruh secara zahir pekerjaan ringan, tapi ujrohnya, gajinya bisa mendapatkan lebih besar dibandingkan orang yang pekerjaannya berat. Tapi kalau di dalam bab kita beramal, nilai-nilai ibadah, semakin banyak ibadah yang kita lakukan, semakin berat yang kita lakukan, maka nilai ibadahnya adalah semakin besar, pahalanya semakin besar. Satu contoh, di pagi hari ini kita punya ibadah yaitu zikir kepada Allah. Selalu menyebut nama Allah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Ada istilah zikir di waktu pagi, zikir di waktu sore. Kita di pagi hari ini adalah melakukan zikir. Kemudian teman-teman kita sebagian tidak menyempatkan untuk melaksanakan zikir, maka kita nilainya, pahalanya akan lebih besar daripada teman kita. Teman kita membaca Quran ada 100 ayat, kita cuma membaca 50 ayat, maka yang 100 ayat lebih besar pahalanya daripada yang 50 ayat. Tadi malam kita bangun sebelum sholat subuh, kita sudah masuk ke Masjid Al-Muqarrabin dengan mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kita laksanakan sholat tahiyatul masjid. Waktu masih panjang, qiyamul lail kita laksanakan. Terus kita melaksanakan sholat taubat, sholat tasbih, sholat tahajud, kemudian sholat hajat, diakhiri dengan sholat witir. Teman kita masuk udah terlambat sedikit, kemudian hanya bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, waktu subuh telah tiba. Mana banyakkan pahalanya? Banyakkan yang datangnya lebih dahulu melaksanakan tahiyatul masjid, melaksanakan taubat, tahajud, kemudian sholatul hajat, sholatul witir. Ini yang dimaksudkan al-ajru bi qadrita. Ada teman-teman kita berdakwah, dakwahnya biasa-biasa aja, tapi ada teman kita berdakwah lebih jauh lagi dengan mengorbankan tenaga, pikiran, harta, segala-galanya dikorbankan, terus ke sana kemari melaksanakan dakwah, nilainya jauh lebih besar. Ini adalah kalau dihitung cara ibadah yang dijanjikan oleh Allah, pahalanya jauh lebih besar orang yang banyak melaksanakan ibadah dibandingkan yang lainnya. Banyak sekali para sahabat itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebajikan. Ada yang sholat sampai lama, ada yang baca Quran sampai lama, semua diambil untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kadang kita ini digoda oleh syaitan dengan menyatakan, lah gak usah banyak-banyak ibadah, yang penting ikhlas. Jadi seolah-olah ibadah sedikit gak apa-apa, yang penting ikhlas, daripada ibadah banyak gak ikhlas. Lah kekeliruan kita kenapa? Ibadah banyak kok gak ikhlas. Kudunya adalah ibadah yang banyak ini ikhlas. Diperintahkan oleh Nabi. Bahkan kalau kita ambil satu ayat bahwa Allah menciptakan manusia, ditugaskan apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Jadi waktu kita 24 jam dalam kehidupan ini kudu digunakan ibadah pada Allah. Kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang istilahnya dalam kajian ilmu fikih disebut mahdhah. Ada ghairul mahdhah. Yang mahdhah adalah ibadah yang murni, ibadah yang khusus, yang tidak bisa disambung-sambung dengan urusan duniawi. Tapi ada juga ibadah ghairul mahdhah,
zahirnya urusan duniawi tapi terus bersambung dengan nilai ibadah yang mahdhah. Kita keluar dari rumah untuk apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, untuk menggapai rizki yang Allah berikan kepada kita. Kita keluar dari rumah membaca doa bismillah tawakkaltu 'alallah, di perjalanan kita ikuti dan selalu ingat kepada Allah. Sampailah ke kantor di mana kita bekerja, mulai kita aktivitas bekerja, kita selalu menyebut nama Allah. Sebentar-sebentar kita tengok waktu. Kenapa? Kita nunggu waktu sholat zuhur tiba. Ibadah yang ghairul mahdhah disambung kepada ibadah yang mahdhah. Kelihatannya aktivitas duniawi, tapi itu sambung kepada urusan akhirat karena tujuannya, syariatnya, cara kerjanya ngikutin yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-8. Ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Perbaikilah kalian semua di dalam mencari dunia. Sesungguhnya semuanya ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan-kemudahan ketika kita ini melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi. Ketika kita berurusan dengan dunia, kita perbaiki. Artinya baik dalam urusan dunia ini gimana yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad. Jadi jangan sampai kita itu mencari jalan untuk mendapatkan rizki, namun jalan itu tidak sesuai dengan syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai tidak sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam perintahnya Allah dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala terkait dengan urusan duniawi ini memberikan perintah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita usai melaksanakan salatul Jumat, disuruh fangtashiru fil ardi. Fa idza qudiyatis salatu fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi diperintah untuk pertama ibadah, habis ibadah terus disuruh ikhtiar untuk mencari rizki yang telah Allah tentukan. Setiap manusia telah ada bagian-bagian rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup di muka bumi kecuali Allah yang telah menjamin rizkinya. Jaminan rizki yang Allah telah berikan itu ada asbab musabab yang harus kita capai. Ada yang mereka melalui tijarah, ada yang mereka melalui kantornya, ada juga mereka melalui pertaniannya, bermacam-macam asbab. Lah itu sebab-sebab itu diperintah oleh Nabi disuruh ajmilu. Cari yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi pernah memberikan satu tamsil. Ya, ada seseorang yang kerjaannya dia keluar dari rumah, ketok pintu dari satu pintu ke pintu lain untuk meminta-minta kepada orang-orang tersebut. Kata Nabi, lebih baik kamu membawa kayu, kemudian membawa tali, membawa peralatan, terus berangkat ke hutan, kemudian ngambil kayu-kayu bakar. Setelah didapatin, kamu ikat, terus kamu bawa ke pasar untuk dijual. Itu jauh lebih baik. Dan itu setiap langkah kita ada kebaikan. Setiap keringat yang keluar dari tubuh kita ada nilai kebaikan. Ini adalah Rasulullah memberikan bimbingan bagaimana kita untuk mencapai rizki yang halal, yang barokah. Itu diperintahkan cari pekerjaan yang baik, yang diridhoi Allah, yang halal nilainya. Ada ayat lain menyatakan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan. Disuruh menikmati segala macam rizki yang ada di muka bumi yang telah Allah rizkikan, tapi caranya yang halal. Ada halal didapatkan dari sistem pengambilan rizki itu. Artinya cara untuk mendapatkan rizki itu cara yang baik yang diridhoi Allah, itu yang mengantarkan halal. Kemudian ada, memang rizki itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sesuatu yang itu nilainya haram, ya kita jauhkan dari kehidupan kita.
Kemudian hadis yang ke-9, ihsan. Apa yang dimaksudkan ihsan oleh Nabi Muhammad? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ilmu ihsan ini hadirin wal hadirat kalau kita punya, maka ini akan menjadi sumber asas kebaikan bagi kita. Gimana orang tidak baik, gimana orang tidak menjadi orang yang taat, gimana orang tidak menjauhi dari larangan Allah kalau di dalam dirinya sudah ada ilmu ihsan ini menyatu dalam dirinya. Ihsan diartikan oleh Nabi Muhammad an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, orang yang punya sifat ihsan itu, di saat dia ibadah kepada Allah, dia ngerasa bisa memandang Allah, liqah, bertemu dengan Allah. Kalau memang cara itu kita tidak dapatin, kita tidak mampu untuk mewujudkan rasa yang semacam itu, balik saja dengan cara fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kita. Ketika kita punya rasa hadirin wal hadirat dipandang oleh Allah, pastilah kita akan menjadi orang baik. Dan pasti kita akan menjadi orang yang jauh dari segala maksiat dan kemungkaran. Kenapa? Ngerasa dipandang oleh Allah. Kita tidak mau mengerjakan sesuatu, wah enggak enak ini, Allah Maha tahu. Kita tahu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hari ini enggak melakukan kebaikan ini. Mau melakukan maksiat, terkunci lagi. Enggak, kenapa? Allah Maha mengetahui. Walaupun keluarga enggak tahu, teman enggak tahu, teman sahabat enggak tahu, istri anak enggak ada yang tahu. Ya, seolah-olah kita udah ada kesempatan untuk melakukan keburukan itu, tapi ada pantauan dari Allah, ada pandangan dari Allah, kita akan berhenti tidak mau melakukan keburukan tersebut. Kemudian hadis yang ke-10, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ikhtilafu ummati rahmah. Termasuk ada posisi orang-orang yang pertama, generasi yang awal, siapa? Para sahabat. Para sahabat punya posisi, beliau ashabun nabi, beliau juga min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad menyatakan perselisihan, perbedaan pendapat yang terjadi di dalam kehidupan para sahabat, itu merupakan rahmat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengikutinya. Kemudian ragamnya ajaran yang diajarkan oleh Nabi, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, kadang terjadi ada perbedaan-perbedaan, itu jadikan rahmat bagi kita juga sebagai umat Nabi Muhammad. Satu contoh yang sudah berkali-kali kita bahas, yaitu tentang amaliyah sholatul witir. Amaliyah sholatul witir, sahabat Abu Bakar Siddiq kadang-kadang di awal waktu, artinya ba'da sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan zikrullah, dilanjutkan dengan doa, dilanjutkan dengan sholat ba'diyah, kemudian beliau melaksanakan witir. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, dia selalu mengistiqomahkan ketika melaksanakan witir fi akhiril lail qabla waktu subuh. Selalu beliau mengakhirkan, yakni sebelum waktu subuh tiba, ditutup sholat malam itu dengan sholat witir. Ternyata ketika diajukan kepada Nabi, ikhtilaf, dua orang itu sama-sama punya kedudukan. Satunya pendudukan orang yang ikhtiyat, hati-hati. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang hati-hati, takut-takutnya nanti malam tidak sempat bangun sehingga eman kalau sampai ninggalin sholat witir. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab disebut orang qawiyun, orang yang kuat, maka selalu menangguhkan sholat witirnya di akhir lail. Terus bagi kita, mana kira-kira yang kita amali? Ya kita jadi nikmat. Wah, suatu saat kalau punya kekhawatiran, kita ambil saja contoh dari Abu Bakar Siddiq, habis sholat isya, zikir cukup, ba'diyah langsung witir. Umpama nantinya sampai kita tertidur, tiba-tiba subuh baru bangun, witir kita tidak terlewatkan.
Ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin 100% bakal nanti bangun sebelum subuh, alangkah baiknya kita ittiba kepada Sayyidina Umar. Kita akhirkan salat witir tersebut sebagai penutup dari kita melaksanakan qiyamul lail. Jadi ikhtilaf yang terjadi sejak zaman sahabat sampai kepada para tabi'in, kemudian tabi'in, para imam-imam, itu semua kalau kita kaji secara detail itu akan membawa rahmah bagi kita, kemudahan bagi kita, dan juga kebebasan bagi kita untuk mengamalkannya. Ya, ada juga satu keterangan, ada Rasulullah SAW menyatakan solat duha 2 rakaat. Ada juga dalam riwayat lain solat duha 4 rakaat. Ada juga riwayat lain sampai 6 rakaat, sampai 12 rakaat. Ada ikhtilaf yang semacam itu jadi rahmat bagi kita. Oh, bagi kita kalau misalnya kondisi sibuk banget, kita cukup 2 rakaat. Waktunya kita agak sedang, kita bisa ambil 4 rakaat, bisa ambil sampai 8 rakaat, dan bisa ambil dari 12 rakaat. Ini ikhtilaf yang dilahirkan dari baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat, para tabi'in. Kalau kita faham dan mengerti bagaimana menyikapi ikhtilaf tersebut, itu jadi rahmat bagi kita semua. Alhamdulillah, sampai hadis yang ke-10. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan-pertemuan yang lain. Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, rizqan halalan tayyiban mubarakan bih. Allahumma ansurna fahati ridwan wa alaihi wa amidana bil asrari allati awda'taha ladai. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.